Syaitunani wa huwa mahallul aqli. Hati ini tempatnya akal. Ya, akal. Al-mumayyiz baina ad-dar wan nafi'. Akal itu apa? Yang membedakan mana yang berbahaya, membahayakan, wan nafi' dan mana yang memberikan manfaat. Mana yang baik, mana yang buruk, itu akal. Di mana akal tadi tempatnya? Di hati. Mana hati arahnya secara fisik? Di sini. Ala wahyal qalbu. Terbukti tadi itu ya, ketika kita sholat maka kita pegang hati kita. Supaya apa? Maknanya itu di sini sedekap arah ke kiri dikit, supaya kita istiqomah. Supaya kita ini ajak, supaya kita kagak bolak-balik. Karena hati ini bisa bolak-balik cepat banget. Alhamdulillah, syukurillah. Pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis ilmu, dengan keyakinan kita kepada Allah bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan catatan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, masih dalam penjelasan di hadis yang ke-6 yang menjelaskan tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak banyak diketahui oleh manusia hukum-hukumnya. Itulah yang disebut dengan syubhat yang kita juga diperintahkan untuk menjauh darinya. Jangan kita mendekati daripada syubhat-syubhat yang tidak kita ketahui hukum sampai menjadi jelas kejelasan daripada hukum perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa qila إن لقمان كان عبدا حبشيا فدفع إليه سيده شاة وقال له أذبحها وأتني بأطياب مضغتين منها فأتاه بالقلب واللسان ثم بعد أيام دفع إليه شاة أخرى وقال له أذبحها أو اذبحها وأتني بأخبث مضغتين منها فأتاه بالقلب واللسان فسأله عن ذلك فقال هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثا. وذكر العلماء أن صلاح القلب في 9 أشياء، أحدها قراءة القرآن بالتدبر، ثانيها خلاء الباطن بتقليل الأكل، ثالثها قيام الليل بالعبادة إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, terakhir ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini
yang Nabi berkata, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Terakhir kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala wa hiyal qalbu. Apakah segumpal daging yang sedikit itu? Apa itu? Ala wa hiyal qalbu, katanya. Ketahuilah, itulah hati. Hati yang ada dalam diri kita. Wa huwa mahallul aqli al-mumayyiz baina ad-darri wan nafi'. Kalau yang mau tahu qalbun itu apa? Qalbun itu kan di sini. Di sini tempatnya al-qalbu. Sedikit mengarah ke kiri, bukan di tengah. Tapi sedikit banget ke kiri, ya. Maka ketika salat ada sunnah hay'ah sedakap, tahu sedakap ya? Nah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, begini, memegang, ya. Kalau bisa dipegang gini supaya kencang, ya. Kemudian ma'ilan ila sadri shimalan, dikit banget, dikit, jangan kebanyakan, ya. Orang kebanyakan sekarang, ya. Jadi begini kelihatan miring, jangan, ya. Kayak kagak ke kiri, padahal udah ke kiri kita, ya. Tengahnya begini asalnya nih. Nah, kita kiri dikit doang. Karena dikit doang itu udah megang. Itu mahallul qalbu, arahnya hati, ya. Nah, di sini jelaskan sama Syekh Al-Jurdani. Sebelum kita bahas tadi itu yang qila ada di atas tulisan dikit. Ala wahyal qalbu wa huwa mahallul aqli. Hati di sini katanya tempatnya akal. Biasanya kita kalau nunjuk akal di mana arahnya? Ya. Akal lo kemana? Begitu kan gitu. Akal. Nah. Jadi ini otak kalau di sini, kalau ngomong otak, gitu ya. Kalau otak di sini adanya. Kalau akal, ya hati. Karena dia punya makna, punya fungsi. Akal itu yang sudah saya sampaikan, summiyal aqlu li ta'aqqulihi. Akal itu punya fungsi Allah berikan yumayyiz bainal halal wal haram, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jadi nggak mungkin dia terpisah dengan hati. Maka pantas Syekh Jurdani menjelaskan buat kita jelas bahwa di mana tempat akal itu, sehingga kita orang masih bisa melakukan kebaikan, mengambil sesuatu yang baik, makan yang halal, dia masih berakal. Tapi kalau sebaliknya, kalau sudah yang haram dimakan, disogok dia makan, ngomong begini, ntar bayar 1 miliar 500 juta, biar kata namanya akil, tapi sebenarnya bukan akil, ya, ghairu akil, ya. Jadi akal itu punya makna sesuai dengan fungsinya, supaya bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka kalau orang mabok, tahu mabok, minum khamar, narkoba dengan segala macam jenisnya, tertutup tuh akalnya. Ya, summiyal khamru litakhammurihi al-aqla. Dinamakan khamr karena menutupi akal. Sehingga orang kalau mabok, dia tahu gak mana yang halal, mana yang haram? Diembat aja udah. Ya, di pinggiran ada paha, diembat aja udah. Paha apaan? Paha ayam, jangan yang lain, ya. Kenapa? Mabok. Akalnya udah rusak, udah tertutup, ya, udah konslet apa namanya gitu, error. Nah, itu akal. Jadi pantas kata Syekh Jurdani, wa huwa mahallul aqli. Hati ini tempatnya akal, ya, akal. Al-mumayyiz baina ad-dar wan nafi'. Akal itu apa?
yang membedakan mana yang berbahaya, membahayakan, wan nafi' dan mana yang memberikan manfaat, mana yang baik, mana yang buruk. Itu akal. Di mana akal tadi tempatnya? Di hati. Mana hati arahnya secara fisik? Di sini. Ala wahiyal qalbu. Terbukti tadi itu ya, ketika kita sholat maka kita pegang hati kita. Supaya apa? Maknanya itu di sini sedang ke arah ke kiri dikit, supaya kita istiqomah, supaya kita ini ajak, supaya kita kagak bolak-balik. Karena hati ini bisa bolak-balik cepat banget. Maka kita tiap sholat minimal sehari berapa kali? 5 minimal tuh ya, dalam sholat fardu kita pegangin hati kita supaya kagak bolak-balik, supaya kagak gampang ya berpaling dari sesuatu yang sudah benar. Jadi pegang nih. Nih, maka dalam sholat ya sini. Kita juga kalau ada amalan habis sholat subuh atau antara subuh dari qobliyah sampai sholat subuhnya, itu biasa kita ngamalin baca di sini, pegang dengan tangan kanan kita arah kiri, baca bismillah, kemudian sholawat, kemudian baca surah alam nashrah laka sadrak. Ini arahnya kata Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri rahimahullah radhiyallahu an. Ini maknanya di sinilah tempatnya hati ya. Ini wa huwa mahallul aqli, itu tempatnya hati. Waqila, maka ada cerita gitu. Sehingga pernah diceritakan ada yang mengatakan inna Luqman kana 'abdan habasyian. Sesungguhnya Luqman, tahu Luqman, Pak? Ini bukan Luqman teman kita, bukan. Ya, maknanya ini Luqmanul Hakim, punya tambahan gelar Al-Hakim. Ya, sampai ada di dalam Al-Quran surah namanya surah Luqman. Beliau yang sahih bukan seorang nabi, tapi seorang yang diberikan hikmah juga. Beliau bukan seorang nabi, tapi seorang ulama, orang alim, orang soleh yang diberikan oleh Allah kecerdasan dengan kata-kata yang penuh dengan hikmah. Itu Luqmanul Hakim. Banyak banget ya ucapan-ucapan kata mutiara beliau, hikmah-hikmah beliau. Contohnya ini, sesungguhnya Luqmanul Hakim adalah seorang budak Habasyian, budak Habasyah, dari suku Habasyah, benua Afrika ya, budak Habasyah, benua Afrika. Fadafa'a ilaihi sayyiduhu syatan. Budak kan macam-macam, Pak. Enggak setiap budak itu hitam, ada budak yang putih juga ya. Tapi beliau ini budak Habasyi. Kalau dari segi benua tempatnya Afrika, hitam sampai putih orangnya ya. Yang putih apa aneh doang? Giginya kalau kita ketawa itu sampai matenya dah ya. Luqmanul Hakim seorang budak Habasyah Afrika. Ketika beliau saat itu berposisi sebagai budak, pernah diberikan oleh tuannya sayyiduhu syatan, seekor kambing. Datang tuannya, Luqman, nih kambing, ngapain? Azbihha, potong nih kambing, sembelih nih. Wa'tini bi atyabi mudghataini minha, dan berikan yang paling bagus, yang paling cakep dari dua dagingnya, dua bagian dari tubuhnya. Berikan kepadaku yang paling bagus, dua bagian tubuh yang paling cakep, yang paling thayyib tuh, atyab, kasih saya. Yang paling bagus mana? Bawa ke rumah, dipotong. Fa'atahu bil qalbi wal lisan, potong, dibawain dah
Tuan, nih apa isinya? Al-qalbu wal lisan. Hati sama lidah. Lisan maksudnya lidah. Ya, karena kan anggota tubuh nih, ya. Onderdil apa namanya itu? Hatinya sama lidah nih kambing. Tsumma ba'da ayyam dafa'a ilaihi syatan ukhra. Dalam kesempatan yang lain, tuannya ini ngasih lagi kambing. Luqman, nih potong lagi nih kambing. Wa'tini bi akhbathi mudghataini minha. Nah, ini nih kalau yang sekarang, bawain kepada saya 2 bagian tubuh yang paling jahat, yang paling buruk biasanya, yang paling jelek. Kalau tadi yang pertama yang paling bagus, bawain. Nah, ini bawain yang paling jelek nih. Bagian yang mana nih yang paling jelek? Bawain ke saya. Dipotong dah. Sembelih, fa'atahu bil qalbi wal lisan. Dibawain. Tuan, nih isinya apa? Sama. Hati sama lidah. Fasa'alahu an dzalik, maka bertanyalah tuannya kepada Luqmanul Hakim. Luqman, waktu aku suruh kau bawakan bagian yang paling cakep, kau kasih hati sama lidah. Kemudian ketika aku suruh kau bawain juga bagian yang paling jelek, hati sama lidah juga. Hati sama lidah, lisan. Apa jawaban Luqmanul Hakim? Ini hikmahnya di sini. Kata beliau, huma atyabu syai'in idza taba. Ini 2 barang, 2 anggota yang namanya hati sama lidah adalah yang paling bagusnya anggota tubuh kita. Itu maknanya. Idza toba, kalau memang keduanya bagus. Hatinya bagus, maka lisannya bagus. Hatinya husnudzon, maka yang keluar bagus. Hatinya baik sama orang, maka yang keluar pun bagus. Tapi ingat, di antara 2 patokannya mana dulu? Hati, ingatin. Di awal tadi kata Nabi, ala wahiyal qalbu. Kalau hatinya udah bagus, bagus semua dah, lu mau ngapain aja terserah. Nggak ada husnudzon. Ingat, itu yang harus kita ambil hikmah buat perbaikan hati kita. Yang kedua, wa akhbathu syai'in idza khabatha. Tapi Tuhan ketahui juga, itu 2 anggota tubuh, hati sama lidah, paling jahatnya, paling jeleknya, paling buruknya sesuatu anggota tubuh, paling buruknya anggota tubuh tuh hati sama lidah. Idza khabatha, kalau memang keduanya udah jelek, udah jahat. Hati kalau udah buruk, udah suudzon, maka keluarlah fitnah, keluarlah apalagi menyebarkan sesuatu, keluarlah kata-kata sumpah serapah, keluarlah sesuatu kata-kata asab, mencaci, memaki dan macam-macam. Tapi tetap patokannya hati itu. Ya, ketahuannya di mana? Lisan. Karena lisan menunjukkan bahasa hati. Lisan itu pengantar bahasa hati, makanya dua-duanya digabung. Hatinya berkata, refleks ngomong, nah di situ menunjukkan hatinya. Jadi dia bisa bagus kalau bagus hatinya, bisa jelek kalau memang jelek hatinya. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Nabi, apabila bagus hatinya, maka baguslah semua anggota tubuhnya, matanya, tangannya, kakinya, tubuhnya, jasadnya, fisiknya, tangannya, dan semua. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak hati, maka rusaklah semua. Ini hadis sering kita dengar, tapi mungkin jarang yang kita pikirkan, yang jarang kita renungin buat kehidupan kita. Maka yang terpenting adalah senternya. Tahu senternya? Yang dilihatnya adalah hati.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum." Kata Nabi, yang dilihat sama Allah itu apa? Berhubungan dengan hati tadi. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian, bentuk fisik kalian, kekuatan kalian, postur tubuhnya, fisiknya cakep, jelek, buruk, kedudukannya sebagai apa, Allah nggak lihat. Dia punya posisi peran di masyarakat apa, Allah nggak lihat. Walakin yanzuru apa? Qulubikum wa a'malukum. Tapi yang Allah lihat adalah niat kalian. Niat kalian menjadi apa? Menjadi pejabat. Kalau niatnya melarang-melarang acara-acara Islam 212 jadi gak? 212 jadi gak? Jadi gak? Ini sih jadiin aja kan gitu. Tapi memang udah dasar niatnya jelek tuh pemerintah, apaan aja dibikin udah. Ya macam-macam lah. Entah PPKM katanya mau balik lagi. Udah pulang kampung PPKM dipanggil lagi. Gitu. Ya, nih. Apa niat-niat kita? Ya, ini harus menjadi koreksi buat kita. Semua juga dalam kehidupan kita, diri kita, pribadi kita. Jadi yang harus kita benahi adalah hati kita. Wa niyatikum. Tuh, yang kedua kata Nabi, Allah melihat hati kalian dan niat-niat kalian. Karena niat tempatnya di hati. Wa dzakara al-ulama anna salahal qalbi fi tis'ati asya'. Para ulama menyebutkan sesungguhnya bagusnya hati fi tis'ati asya' berada di 9 perkara. Hati kalau mau bagus, hatinya mau cakep, nah ini yang kita mau nih. Ulama udah kasih resepnya Pak sebenarnya. Ya kalau ada lagu namanya disebut apa itu? Tombo, ya, tombo hati, obat, ya, obat untuk mengobati penyakit hati kita. Karena hati kita sakit, harus diobatin. Kemudian obatnya berjalan, bereaksi, jadi bagus tuh hati. Nah, maka kata ulama, anna salahal qalbi fi tis'ati asya'. Sesungguhnya bagusnya hati itu berada dalam 9 perkara. 9 perkara inilah yang kalau bisa kita lakukan, kita amalkan untuk bagusnya hati kita. Yang pertama, ahaduha qiraatul Qur'an bitadabbur. Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an bukan sekedar dibaca, tapi bitadabbur dengan menghayati dan memaknainya. Berusaha mengerti, paham. Lalu ngerti, paham, habis itu apa? Tadabbur, mengangan-angannya. Berangan-angan itu, mengangan itu maknanya meresapinya. Kalau itu satu perintah, maka kalau bisa kita kerjain. Kalau dalam ayat itu satu larangan, maka kita jauhkan. Itu makna membaca Al-Quran dengan tadabbur, menghayati dan memaknainya dengan tujuan untuk diamalkan. Yang kedua, bagusnya hati dengan apa? Ya, jadi itu tadi yang pertama. Mungkin diawali kalau kita belum bisa mengikuti atau mentadabburkan Al-Quran, yang pertama kita baca. Jadi kebiasaan dulu, ya, jadi biasain makanan kita sehari itu baca Al-Quran. Jangan 24 jam sehari semalam kagak baca Quran sama sekali, jangan. Ya. Al-Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu an, beliau sampai menganjurkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah bahwa kita harus menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayatnya Allah. Al-Quran itu kan ayatnya Allah.
firman-Nya Allah, ya. Firman-Nya Allah, kata-katanya Allah yang harus kita baca. Kemudian ketika kita baca, maka barokah buat kita, pahala dapat. Dengar aja Al-Quran lagi orang baca, kita dengerin dapat pahala. Bacanya udah jelas, belum lagi bacanya yang bagus, kemudian dia mau amalin. Dan itulah memang tujuan diturunkannya Al-Quran, ya, sedikit demi sedikit bertahap, ya, yang berhubungan dengan Al-Quran. Taniha, yang kedua dari 9 yang bisa menyebabkan bagusnya hati, baiknya hati, khala'ul batni bitaqlilil akli, kosongnya perut dengan mensedikitkan makan. Kosong perut dengan sedikitnya makan, diantaranya apa? Puasa. Yang bisa puasa silahkan, tapi nggak disebutkan juga puasa apa, pokoknya menjaga makanan. Jangan mentang-mentang halal buat aja terus, ya. Apalagi namanya soto buat kan gitu, membuat aja enggak, ya kita tahan juga, ya. Makan, kita makan tapi jangan banyak-banyak, ya. Kalau kata orang, kagak Zat, makan kalau lagi pengen aja katanya gitu. Emang lagi pengen makan, ya, sebagai hak kita buat jasad, kita makan buat tubuh kita, ya. Maka kemarin ada arahnya, niatkan kalau makan itu menjalankan perintah Allah, pakai adabnya Rasulullah, etikanya Rasulullah. Nah, insya Allah akan bisa menjadi dan membawa keberkahan tuh makanan yang kita makan. Khala'ul batni bitaqlil akli, ya. Yang ketiga, qiyamul laili bil ibadah. Yang ketiga, menghidupkan malam dengan ibadah. Menghidupkan malam bisa kan dia begadang, nonton bola, main apaan? Main gaple, main remi. Kalau sekarang kakak gaple remi, internet, di kamar nggak tidur, ya, tidur mau subuhnya bablas, ya, dan semuanya. Jangan. Hidupkan malam dengan ibadah. Kalau kita nggak bisa banyak waktu kita untuk malam, mungkin takut, ya, karena mungkin ya bangunnya itu berat banget, susah. Minimal setengah jam sebelum subuh kita bangun, minimal banget tuh, nggak sejam. Ya, kalau yang mampu silahkan 2 jam, cakep, udah jelas. Yang lama tahajudnya, yang lama menghidupkan malamnya dengan ibadah, ya pahalanya banyak kan. Tapi kan ini kan namanya bangun malam kan kelasnya kelas berat, ya. Apalagi ya kelas berat udah. Ini yang bisa bangun orang-orang pilihan. Orang lagi pada lelap, enak tidur, ngorok, AC dingin, ya itu. Ada apa lagi di kamar? Ya. Selimut, ada 2 tuh selimut. Ada selimut yang nggak bergerak, ada yang bisa nyemplak. Jangan dibayangin kan gitu. Tuh. Jam 3 lewat lagi masih gurih kan gitu. Nggak terasa dikit lagi. Azan, Allahu Akbar, ya subuh. Oh, berat kelasnya. Ya, nah ini maka minimal kata ulama as-salafus saleh, untuk tingkatan kita orang awam, jangan nggak bangun minimal setengah jam sebelum subuh kita bisa bangun, bersih bersuci. Jangan lupa gosok gigi, jangan nggak gosok gigi, ya, itu bagian pengganti siwak. Sebab entah juga kita mau kuliah subuh kita sholat sendiri apa jamaah? Kanan kiri kita ada orang nggak? Nah, jangan sampai itu dia keganggu dengan bau mulut kita, ya, gosok gigi, ya, itu. Karena itu bang perintahnya, ya, kita disuruh wangi-wangiin tubuh kita, apalagi tempatnya sarang yang di situ kalau ngangak udah kayak buaya, tahu, bau banget. Nah, makanya pakai minyak gosok gigi, ya, badan kita semprot. Nah, kemudian sholat minimal 2 rakaat.
Dapat 2 rakaat belum sempat doa, udah keburu adzan. Alhamdulillah masih bisa dikatakan orang itu telah melakukan sholat tahajud, telah dikatakan menghidupkan malam meskipun cuma 2 rakaat. Itu tingkatan kita ya. Ditakutkan dia mau banyak enggak agak enak susah setengah jam doang. Ya udah silakan, kalau mau sejam, mau 2 jam, sejam setengah boleh. Takutnya dia setengah jam atau 2 jam sekali bangun 3 tahun absen. Tahu 3 tahun absen? Kapok, kayak kapok begitu. Siapa yang suruh banyak-banyak? Itu sampai dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah Imam Haddad jelasin lagi itu. Hati-hati tipuan setan bagi orang yang baru pemula melakukan ibadah. Lihatin tuh, al-mubtadi'in, pemula melakukan ibadah, hati-hati. Hati-hatinya gimana? Dibungkus sama setan keinginan ibadah banyak, kemudian 3 tahun libur. Itu apa maknanya? Sekali-kalinya doang. Maka kata Nabi, khairut ta'at madama wa in qalla, sebaik-baiknya ketaatan ibadah, sebaik-baiknya ibadah ketaatan adalah madam. Apa madam? Perempuan, madam itu lain lagi ya. Sesuatu yang terus-terusan, mudawamah ayil istiqamah wa in qalla, meskipun cuma sedikit. Lihatin tuh, itu konsep dalam hadis. Khairut ta'at madama wa in qalla, sebaik-baiknya ibadah adalah yang terus-terusan meskipun cuma sedikit. Nah itu ya. Yang keempat, salahul qalbi, bagusnya hati dengan apa? Nah ini nyambung dengan yang ketiga, at-tadarru' 'inda sahar. At-tadarru' 'inda sahar. Tadarru' merenung, merendahkan hatinya ketika menjelang subuh. Nah, itu. Sahar itu waktu sebelum subuh, itu namanya as-sahar. Waktu sebelum subuh namanya as-sahar. Bagaimana tadarru'nya? Al-Quran udah kasih jawaban. Tadarru' merenung sebelum subuh itu dengan apa? Wabil ashari hum yastaghfirun, dengan beristighfar. Maka waktu pelaksanaan istighfar yang paling bagus adalah menjelang subuh, yang disebutnya dengan ashar, waktu sahar. Karena di dalam Al-Quran dipuji sama Allah, diangkat di situ. Wabil ashari hum yastaghfirun atau wa yastaghfiruna bil ashar. Nah itu paling bagusnya orang beristighfar sebelum subuh tuh, ketika waktu sahar ya, itu sebutnya waktu sahur gitu. Itu waktu-waktu sebelum subuh. Itu tadarru'. Jadi tadarru' maknanya dia merenung dirinya ya, memikirkan khususnya dalam masalah dosa, karena tiap hari banyak dosa kita. Nah itu dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kelima, yang bisa membaguskan hati kita apa ya? Yang kelima, mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang saleh. Alhamdulillah kita banyak hadir pengajian bersama ulama, guru-guru kita. Orang soleh bukan guru doang, orang soleh bukan ulama doang, orang-orang yang rajin ibadah ini orang soleh semua, orang-orang soleh ya. Maka beda, ada kalimat solehin, ada kalimat ulama. Nah obatnya hati, yang bisa supaya bagusnya hati apa? Mujalatus solehin, mujalasatus solehin. Pertama adalah duduk bersama orang-orang soleh. Nah orang-orang soleh kan ahli ibadah. Kalau kita sama mereka mulu, tiap hari sama dia, tiap hari sama dia, atau kumpul bersama orang-orang ini yang nggak pernah ibadah, kita bisa ibadah itu ya, karena ini untuk mengobati hati kita yang tadinya ya mungkin sembayangnya subuh dulu, subuh doang, ikut temennya hadir kemari, habis azan sebelum sholat subuhnya ada apa? Qobliyah,
ngikut jadi ngerjain qobliyah. Kenapa? Karena duduk sama orang soleh. Itu maknanya. Bisa mengobati hati kita yang malas, yang gundah gulana, yang ada urusan sholat, tambahan sholat selain sholat wajib apa? Sholat sunnah. Nah, itu fungsi dan dahsyatnya orang duduk bersama orang-orang soleh, itu orang-orang ahli ibadah, bisa mengobati hati kita, bisa membaguskan hati kita. Apalagi duduk bersama ulama. Nah, itu maksudnya. Kalau sama orang soleh aja bisa membaguskan hati kita, apalagi duduk bersama ulama yang kalau kita di sampingnya merasa tenang, yang kalau kita bersamanya di hadapannya tenang, karena ada nur yang keluar dari mulutnya itu ulama, yang terpancar dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pantas mengatakan al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dibawa sama ulama, disampaikan firman Allah, ilmu sampai masuk ke kuping kita, masuk ke hati, jadi cahaya. Disampaikan hadis Rasulullah SAW, didengar sama kuping kita, masuk ke hati, jadi nur. Ya, jadi ya makanya ngaji jangan cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, rugi sayang. Ya, cuma dapat duduknya doang. Karena ada tujuan kita menuntut ilmu itu bukan cuma tahu. Kalau tahu kan sekedar masuk kuping lalu direkam, itu tahu doang. Tapi orang duduk di majelis ilmu lil amal, untuk mengamalkan. Gimana supaya dia bisa diamalin? Masuk kuping, masuk ke hati, nyampur tadi itu akal, kita mencerna, akal tempatnya di sini, sehingga bisa kita amalkan ilmu kita. Itulah yang dikatakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang keenam, yang bisa mengobati hati atau membaguskan hati kita. Nah, ini penting juga nih, semuanya penting. As-samtu amma la ya'ni. Diam. Mulut. Nah, mulut ini diam aja dah. Emas kata ulama. Diam itu emas, itu ulama yang ngomong. Diam dari sesuatu apa? Amma la ya'ni, dari sesuatu yang enggak ada gunanya. Yang enggak ada gunanya itu, Pak, yang bukan dosa tuh. Apalagi ghibah, dosa. Oh, itu harus banget kita hindarkan. Ini sesuatu yang enggak ada faedahnya. Ya. Kita tinggalkan itu. Apalagi sesuatu yang dilarang, mulutnya ghibah, bohong, sumpah palsu, sumpah serapah, mencaci, memaki, menfitnah, ngomong-ngomong macam-macam, namanya mulut. Nah, gimana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Pilihannya gimana nih? Berkatalah yang baik. Kalau kita beriman kepada Allah, berkatalah yang baik. Waduh, nggak bisa berkata yang baik. Kenapa? Teman juga. Ini lagi ngomongin sana si fulan. Waduh, gimana? Diam. Kata Nabi apa? Kalau nggak bisa berkata baik, mendingan diam. Diam itu yang luar biasa, pahala. Kenapa? Diam masuk ke sini. Itu menahan hati kita. Lihatin. Maka pantas ya kata ulama. Diam itu bisa ngobatin hati. Kenapa? Kalau mulut dilepas aja, mencaci, memaki, menfitnah dan macam-macam, ghibah, maka masuk ke dalam hati. Maka luar biasa. Dari mulai mulut disuruh diam, itu menahan hati kita. Jangan diumbar tuh perkataan-perkataan yang nggak penting, apalagi sampai ya di situ membicarakan atau ghibahin, ngomongin orang-orang yang mungkin kita hormatin, dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama kita. Waduh, gimana? Diam aja udah, diam aja udah. Itu yang paling selamat. Nah, ini ya, dalam rangka juga menjaga hati kita. Sabi'uha, yang ketujuh. Jam berapa itu? Kelewatan nih. Banyak kan nih? Tanggung dah ya. Kan 9. Ini yang ketujuh nih. Al-uzlatu an ahlil jahli. 7. Yang bisa membaguskan hati kita dalam masalah pergaulan. Nah, masuk semuanya. Gimana? Al-uzlah, menyendiri
Jangan keluar. Kalau memang nggak bisa dapetin orang-orang baik di luar, itu maknanya. Ya, kalau memang udah nggak ada orang baik lagi, tapi alhamdulillah di sini sih nggak ada kita. Alhamdulillah kampung Jagakarsa. Jagakarsa ini luar biasa ya, pengajiannya luar biasa. Kemarin saya ke Depok, giliran khutbah di Haji Idris sono, ya, masih ketat, ya. Salaman masih begini. Saya pegang aja tangannya. Apa begini Bang Haji gitu tuh. Dia begini gitu. Macam-macam dia mau begini-begini. Saya pegang aja tangannya. Ya, percaya hadis Nabi, tasafahu fa innahu yudhibul ghilla. Jabat tangan, salaman, ini syariat. Yang begini jabat tangan. Kenapa? Ini bisa menghilangkan penyakit hati. Apa? Gundah, apa tuh namanya? Hasad, hikit, benci sama orang. Hilang dengan salaman. Ya, menyobatin hati kita dah. Itu. Ya, makanya alhamdulillah kita masih banyak orang-orang baik yang kita bergaul dengan mereka. Seandainya zaman sudah sangat luar biasa, orang udah pada jahat semuanya, orang udah punya fitnah semua, orang udah tukang ghibah semua, orang yang tukang maksiat semua, seandainya itu fal uzlatu khairun minal min jalisis su, ya, maka orang itu sendirian menyendiri lebih baik daripada berkawan berteman sama orang jahat, orang tukang maksiat, orang berbuat zalim. Malik bin Dinar, seorang ulama tabi'in, pengikut para sahabat, namanya Malik bin Dinar, terkenal. Beliau diceritakan pernah waktu di pasar, lagi duduk nih Syekh Malik bin Dinar, duduk di pasar. Tiba-tiba, tiba-tiba, tahu-tahu anjing maranin. Anjing maranin. Anjing kan begitu Pak, emang dia kayak ngomong. Assalamualaikum nih anjing, kagak. Diduduk-duduk aja di sampingnya. Sampingnya Syekh Malik bin Dinar. Anjing duduk begini aja gitu. Ada yang bertanya, "Wahai Syekh, itu di samping engkau ada anjing." Kata beliau apa? "Hadza khairun min jalisus shalih." Ini di sampingku anjing lebih baik daripada bergaul dengan orang yang jahat, berteman sama orang yang zalim, bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat, tukang makan duit haram, tuh kan gitu, makan syubhat. Jangan, mendingan di samping kita istilahnya itu makhluk yang namanya anjing, dia kan diam aja. Ini lebih baik katanya daripada bergaul dengan orang yang berbuat maksiat. Subhanallah, ya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tarkul khawd finnas. 8, meninggalkan masuk dalam permasalahan manusia. Apa? Mau tahu? Apa namanya itu bahasanya? Ya, kepo. Bahasa Arabnya fudul. Mau tahu aja. Ya nggak penting jangan. Udah yarin aja. Itu bisa ngerembet kena penyakit hati kita. Begini macam-macam dah. Ya, maka udah dikasih obatnya sebenarnya. Jangan masuk urusan orang udah. Ya. Tapi urusan orang maksudnya urusan pribadi. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar beda lagi tuh. Ya, suara mendem lagi nih. Gitu. Kalau amar ma'ruf nahi munkar maju terus. Ya, karena tujuannya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, gitu. Tasi'uha. Nah, yang terakhir 9. Di sini nih sesuai dengan babnya, aklul halal. Yang bisa membaguskan hati kita adalah makan-makan yang halal. Makan-makan yang halal. Makan yang halal, mulutnya akan terjaga, matanya akan terjaga, hatinya akan terjaga, dan semua anggota tubuhnya insya Allah dikerahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa huwa ra'suha. Nah, dari 9 itu mana yang paling dahsyat? Yang terakhir, makan yang halal. Fa innahu yunawwirul qalba wa yuslihuhu. Karena apa? Makan makanan yang halal menerangkan hati, menerangi hati kita dan membaguskan hati kita. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa kita kerjain nih 9-9-nya. Dikit-dikit. Ya. Yang tadi larangan kita jauhin, ya. Yang diperintahkan kita ambil. Ya, insyaallah mudah-mudahan menjadi kebaikan buat hati kita, amalan kita, ibadah kita, dan akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Fatihah.
Di antaranya kita niatkan untuk kesehatan dan lancarnya proses khitan, kayak akdun nikah ya. Khitan Ananda Muhammad Al-Fatar Pratama bin Heri Irawan dan dari Soleh Hermawan bin Darin, kemudian Egi Fahrezi bin Zainuddin. Mudah-mudahan anak-anak yang dikhitan diberikan kesehatan, kemudian dilancarkan prosesnya, terus sehat karena ini sebagai syariat dan menjadi anak yang soleh. Begitu juga anak-anak kita semua, dengan Fatihah ini mereka semua Allah jadikan anak-anak yang solehin dan solehat, yang keras hatinya mungkin dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa dari kita orang tuanya khususnya. Tilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.